Rahayu, saudara-saudara Tosana Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Senang menjumpai Anda lagi, mumpung masih ada waktu kosong, semangat untuk buat tayangan baru. Untuk itu, mari kita awali dalam doa. Semoga kasih sayang Gusti senantiasa memberikan segala yang terbaik dan yang terindah untuk kita semua. Amin. Tidak terasa kita pada tayangan 143. Temanya adalah sensasi warna besi Pusoko-Pusoko Mojopahit terhadap pemahaman universal tentang warna. Pada kesempatan ini saya akan review keris saya nomor 6800 sama 6857. Maaf untuk yang terakhir 6857 baru saya bisa upload di websitenya besok. Sehingga kalau mau ngecek kedua pusoko yang saya babar pada sekarang biar lebih gampang detailnya di web JS Collection, yang 6800 sudah ada, yang 6857 besok baru tayang di website. Hari ini saya sedikit kangen dengan sahabat, teman, saudara seperjuangan di Tosanaji, senior saya yang sudah berpulang mendahului kita. Semoga yang terbaik untuk beliau, Mas Hengki Joyo Purnomo. Makanya atas itu akhirnya saya kenakan kaos dari Mas Hengki. Yang menariknya di kaos ini tulisan di bawahnya, gambar handle dengan tulisan "Demi Kejayaan Nusantara". Suatu hal yang luar biasa, rasa cinta beliau atas Nusantara. Ya, semoga kita yang masih berkenankan untuk bisa menikmati kehidupan ini bisa melanjutkan cita-cita besar Mas Hengki. Baik, kita akan coba mulai dengan mereview pusaka 6800 dengan Branggah Jogja, Timoho Sembur, Pendok Lawasan. Menurut saya cukup cantik. Mari kita lihat dalamnya. Ketika kita lihat sepintas dengan keris Luk 5 masuk kategori Pandowo dengan sogokan 2, greneng dan jenggot lengkap. Di sini kita sebut sebagai dapur Pandowo Cinarito. Panjangnya 33,7 cm, kelengnya keleng kehijauan. Namun kalau Anda nanti pahami lebih detail, ini keleng kehijauan tidak hanya sekedar keleng kehijauan, tapi besinya besi hurap dan hurapnya keemasan. Nanti kita jelaskan. Ketika kita melihat pusoko, biasanya kita melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi yang terkait dengan isoteri, yang kedua adalah eksoteri. Secara isoteri tentunya terbabar dalam filosofi pusoko ini. Kita bicara Luk 5, bicara Luk kewibawaan, tepatnya dapur Pandowo Cinarito. Ternyata untuk agar bisa kita memberikan suatu sesorah, piwulang, ajaran kebaikan, mempersuasi orang, itu membutuhkan yang namanya kewibawaan. Akan menjadi lebih efektif. Jadi pusoko Pandowo Cinarito tidak hanya cocok untuk Pak Dalang yang membabar cerita dalam pewayangan, namun bisa seorang pemimpin yang memang tugasnya dia memberikan persuasi arahan kepada bawahannya. Dan bahkan nanti menjelang 2024 lebih tepat untuk juru kampanye, karena dalam rangka mempersuasi program-programnya
agar mendapatkan simpati daripada calon masyarakat pemilihnya. Jadi itulah Pendowo Cinarito. Ketika Keleng filosofinya lebih ke arah perlindungan. Sehingga secara kesimpulannya adalah Pendowo Cinarito adalah tujuannya adalah untuk mampu dengan bantuan kewibawaan mampu memberikan persuasi, arahan kepada orang lain, atau membabar sesuatu gambaran cerita agar semua bisa dipahami dengan baik oleh orang lain. Namun secara eksoteri, saya tidak melihat membahas garap karena ini temanya adalah terkait dengan masalah warna. Ini adalah besi hurap. Mungkin barangkali untuk teman-teman yang masih baru, melihat arti tentang besi hurap itu dengan cara seperti apa? Saya ada cara sederhana untuk melihat besi itu hurap atau tidak, yaitu dengan mengasih pusoko itu dengan minyak. Maaf, pusoko ini tidak berminyak, tapi cukup berminyak. Tapi kalau untuk mengetahui hurap atau tidaknya akan lebih gampangnya pertama dengan minyak, dekatkan dengan warna. Maaf, dekatkan dengan cahaya. Atau difoto pakai bleed. Kalau dia nanti kelihatan garis-garis di banyak tempat, itu namanya hurap dom kecer. Seperti kayak jarum yang kecer kemana-mana. Namun kalau dia berbentuk kayak serbuk titik, tapi warnanya putih, itu namanya hurap keperaan. Dan yang tertinggi adalah hurap keemasan. Sehingga ketika kita lihat sensasinya titik-titiknya warna kuning, dengan minyak, dengan bantuan sinar, itulah menurut saya hurap keemasan adalah merupakan suatu sensasi tertinggi. Intinya adalah dia kehijauan. Tapi kalau diamati lebih dekat dengan menggunakan minyak, dengan bantuan cahaya, akan nampaklah hurap. Dan hurap tertinggi adalah hurap keemasan. Seperti keris ini. Jadi, secara pribadi, besi yang seperti inilah yang sangat menggoda iman saya. Karena salah satu besi yang saya sangat suka. Mari kita review keris yang kedua, yaitu keris nomor 6857 dengan gayaman Jogja. Pendoknya juga cukup cantik, namun kita lihat yang penting di dalamnya. Ini juga sama, keris ini adalah juga tanpa minyak. Namun kalau udah ketemu keris sensasi Mojopahit yang luar biasa, yang seperti inilah keris-keris Mojopahit itu besinya. Berminyak walaupun tanpa dikasih minyak. Sekilas ini adalah semacam satu nogo, lehernya nancap pada gonjo. Dengan demikian orang menyebutnya nogo keras. Maaf, bukan nogo keras, nogo keras. Namun dia ada budak sategalnya di depan dan di belakang. Dan ini adalah keris berdapur lurus dengan panjang 35,3. Dan ini juga sama, keleng kehijauan. Namun kalau lihat secara seksama, kehijauannya itu ada unsur kebiruannya. Kalau tadi keleng kehijauan, pendaranya hurap keemasan. Kalau ini keleng kehijauan, namun bernuansa kebiruan. Tentunya Anda masih ingat dengan tayangan Nogo Keras sebelumnya. Nogo Keras, keras itu adalah siasat, suatu strategi. Jadi Nogo adalah pimpinan, keras adalah strategi. Diharapkan sang pemimpin ini mampu memiliki strategi yang sangat luar biasa. Sehingga agar situannya akan mampu sebagai ahli strategi. Untuk tujuan apa? Budak sategal. Tentunya Anda tahu budak adalah pandan, bermakna kewangian. Kalau sak tegal, semoga situannya itu mampu mengharumkan namanya kepada masyarakat sekitar. Itu secara esoteri. Namun secara eksoteri, ya seperti saya jelaskan, ini hijau namun kebiruan.
Makanya saya tertarik untuk menyampaikan pemahaman saya yang saya sharing. Kalau berkenan ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau kita bicara tentang warna, pemahaman universal tentang warna itu dikaitkan dengan suatu cakra yang ada pada tubuh kita. Pada tubuh kita ini banyak cakra, tapi ada 7 cakra utama. Kalau bicara tentang warna, mari kita belajar dari pelangi. Pelangi itu selalu Mejiku Hibi Niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan kalau dikaitkan dengan cakra, di manusia itu ada banyak cakra, tapi ada 7 cakra utama yang kita sebut dengan cakra dasar. Kalau kita bicara tentang yang pertama, yaitu kita sebut dengan cakra dasar. Adanya di tulang ekor kita. Untuk detak, untuk bergasnya kita, karena cakra dasar, warna pelangi M-nya depan, Me, berarti cakra dasar diwakili oleh warna merah. Makanya untuk membuat Anda punya suatu semangat yang tinggi agar cakra dasarnya bisa benar-benar keangkat, Anda menjadi suatu hal yang semangat, Anda butuh tambahan energi warna merah. Cakra yang kedua adalah cakra seks. Disitulah letak jingga, orange. Ya sehingga ketika orang libidonya kurang, banyak-banyaklah menggunakan sesuatu jingga orange itu agar cukup menawan sehingga dia hasrat birahinya menjadi bertumbuh. Kuning. Kuning itu solar plexus di pencernaan sini katakanlah. Sehingga ketika kita ada suatu ketidaknyamanan dalam pencernaan atau di seputar pencernaan kita ini, ya Anda butuh tambahan energi kuning. Hijau itu cakra jantung. Makanya di Indonesia batu bacan kehijauan itu menjadi suatu hal yang sangat laku keras karena nuansanya adalah hijau, menenteramkan cakra jantung. Berarti untuk membuat ritme jantung tidak perlu harus berdebar-debar. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang hijau-hijau, apalagi hijaunya duit misalnya ya, rasanya jadi tentram, gak terlalu cemas, gak terlalu khawatir. Biru, cakra tenggorokan. Makanya jangan kaget. Banyak ahli dari Timur Tengah yang mensiarkan suatu agama, dia harus berbekalkan dengan virus warna biru. Karena biru itu cakra tenggorokan mampu menunjukkan suatu kewibawaan untuk mempersuasi orang lain. Namun sekarang banyak orang yang syiar tentang agama demi kewibawaan tidak birunya pakai virus, karena virus gak terlalu mahal. Sekarang udah pakai blue sapphire yang lebih mahal. Karena energi warna biru terkait dengan cakra tenggorokan, urusan kewibawaan, ngomong sak ngomong jadi ada wibawanya, mampu mempersuasi orang lain. Nila adalah cakra mata ketiga, cakra asna, dan ungu adalah cakra mahkota. Ini urusan spiritual. Jadi kalau di perkerisan, ketika kita pada usia tertentu ingin mengingat selalu Tuhan, kita pegangannya adalah keris Megantoro agar senantiasa ingat sama Tuhan. Kalau orang suka warna batu atau warna apapun, kalau untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, itu adalah warna-warna ungu. Namun warna itu di Indonesia dikaitkan dengan berbagai macam warna janda atau apa, yaitu plesetan. Kalau Anda mau bukti, yang namanya mahkota atau tiara di seluruh dunia ini, mayoritas yang jadi saya tahu, banyak batu di kanan kirinya itu ada berliannya dan sebagainya, tapi yang di tengah-tengahnya selalu warna ungu. Karena dianggap mahkota itu adalah punyanya dari raja, dan raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Sehingga ketika kita kaitkan dengan fungsi warna secara universal, dikaitkan dengan yang namanya cakra pada tubuh kita, Pendowo Cinarito ini memang hijau, lebih untuk menenteramkan yang terkait dengan jating kita ngelihat. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sensasinya huruf keemasan kuning itu akan menyamankan di pencernaan kita.
Dan kalau terkait dengan nogo keras ini adalah hijau, itu urusan menenteramkan jantung kita. Unsur kebiruannya adalah aspek kewibawaan. Kalau bicara kewibawaan daripada si Pendowo Cinarito dibawa oleh looknya, yaitu look 5. Kalau kewibawaan daripada nogo keras budak Sategal ini justru dari warna sensasi kebiruannya. Jadi paling tidak Anda jadi tahu, ada 2 besi favorit saya. Saya sudah sukanya keris yang keleng-keleng tanpa pamor, yaitu kalau ada keris huruf keemasan, ada keris dengan warna besi hijau kebiruan, itu masih menggoda iman saya untuk memiliki. Demikianlah saudara-saudara tayangan yang sederhana ini, just sharing. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang berkenan dengan pemahaman Anda, silahkan dipakai. Bagi yang tidak, ya skip saja. Karena perbedaan bagi saya adalah sesuatu yang indah. Yang penting, teruslah belajar Tosanaji. Namun jangan kaget terus belajar tidak untuk menjadi kita seorang ahli, karena nggak mungkin ada seorang ahli di perkerisan. Bagi saya, kita belajar terus tentang Tosanaji itu tidak lain tidak bukan hanya untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Dengan memilikinya, semoga secara filosofi yang adiluhung pada Tosanaji itu mampu merubah tingkah laku kita menuju sebuah kebaikan. Otomatis ego diri akan berkurang. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu kehidupan kita sangat terbatas. Kita terlahir di Nusantara, bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Layak untuk ikut menjunjung langit Nusantara, bukan malah menghancurkan langit Nusantara. Mari kita bantu untuk mengangkat langit Nusantara, di mana kita secara peran kehidupan dilahirkan di sana. Saya tidak tahu pada langit bagian mana yang mau Anda angkat. Yang saya mampu lakukan adalah terkait dengan budaya Tosanaji, sebatas bagian kecil dari langit Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Budak Sategal keleng kehijauan. Pendowo Cinarito budak Sategal keleng kehijauan, berbesi huruf keemasan. Nogo keras budak Sategal berbesi keleng hijau kebiruan. Memang sensasinya sangat luar biasa. Semoga berkenan saudara-saudara sekalian. Nuwun.